Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita ucapkan dulu doa yang kita panjatkan kepada Gusti Allah Agung, ya, khusus untuk saudara-saudara kita yang telah bersolawat kepada channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewerku, matur numbah nuwun, terima kasih atas segala doa-doa baiknya. Semoga doa itu tercurahkan untuk kalian semua. Oke, kajian kali ini aku kasih tajuk bukan hanya Allah yang disembah sujud, ya. Bukan ya hanya Allah yang disembah sujud, ya. Jadi bukan hanya Allah yang disembah sujud, ya. Kita kasih pertanyaannya, ya. Apakah Yesus terus menjadi Allah itu gitu, ya? Ini kajian ini nanti aku minta Graito jadikan satu playlist sama yang dekonstruksi kemarin, ya, karena ini masih satu benang merah, ya, satu benang merah dan amat sangat terkait gitu, ya. Kita kan kemarin mengunggah tentang dekonstruksi Al-Quran, ya, khususnya terjemahan dari Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ke-81, ya. Banyak yang berpendapat dan itu mainstream banget bahwa surat Ali Imran 81 itu dianggap sebagai para nabi berjanji kepada Allah, ya, bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan iman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Nah, itu kalau kita lihat di catatan kaki dari Al-Quran yang depak seperti ini, ya. Catatan kakinya seperti itu, dan akhirnya sama publik diterima sebagaimana mainstream sekarang ini menerima bahwa itu adalah perjanjian dari seluruh nabi-nabi kepada Allah akan sumpah setianya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah itu benar demikian adanya? Dan kemarin kita coba dekonstruksi, ya. Itu terserah saja, aku cari kemarin komentarnya nggak ketemu lagi, ya. Ada yang berkomentar, Gus, itu mungkin yang dimaksud rekonstruksi gitu, ya. Memang begini, ya, mau dekonstruksi mau rekonstruksi terserah lah, ya. Aku lebih senang menyebutnya dekonstruksi, artinya menghancurkan dulu. Brainwash itu yang lama itu dihancurkan dulu, baru diisi yang baru. Upama ini gelas, kalau ini penuh, ini tidak bisa aku isi, maka dia harus dikosongkan dulu, dihancurkan dulu, baru diisi. Itu, ya, itu yang aku maksud dengan dekonstruksi. Baru nanti dibangun, baru nanti rekonstruksi, membangun ulang. Jadi tidak masalah bagi aku, yang penting kamu paham aja. Mau dekonstruksi, mau rekonstruksi, monggo saja. Itu
apa namanya, saran dari Kang Mas siapa, aku cari hilang lagi ini ya. Aku udah cari-cari. Tapi aku sempat baca tadi pagi ya, ada waktu luang aku curi-curi waktu aku baca. Untuk Mas JK yang ada di mana ini? Tapos Depok. Assalamualaikum Gus. Semoga Gus Betik dan keluarga sehat selalu. Sepertinya ayat ini menerangkan tentang estafet kenabian. Mengenai jeda kajian, saya setuju 1 hari 1 kajian atau 2 hari sekali juga nggak apa-apa. Supaya ada rasa ngangeni gitu Gus. Hehehe. Juga biar ada waktu luang buat Mas Grah itu. Jangan jangan pernah kendor Mas gitu. Aku jawab, memang aku sangat tergantung dengan itu ya. Kalau dia sibuk sekolah daring atau apa, jadi terhambat. Jadi aku gaptek, render nggak ngerti, ngunggah juga gimana bagi iklan. Intinya masalah teknologinya aku tergantung ke Gra itu memang ya. Jadi kalau dia sibuk, aku juga jadi terhambat. Makanya kadang-kadang sering unggah malam begitu ya. Karena dia juga kan ada tugas rutinitasnya dari sekolahan. Dan begitu juga, aku sudah bilang bahwa aku itu kadang-kadang tergantung mood dan tergantung waktu. Yang jelas waktu itu memang sangat, makanya kadang-kadang teman kesini tuh sampai aku wanti-wanti, kamu kalau kesini itu harus izin aku dulu gitu. Supaya aku bisa menyesuaikan waktu, jangan sampai dia kesini aku nggak bisa atau apa, menemaninya atau menemuinya dengan baik kan ya kasihan gitu. Jadi memang faktor waktu. Nah, di samping faktor waktu, faktor mood. Yang enak itu ketika moodnya datang seperti ini, waktunya ada, nah itu ketemu dia. Yang repotnya waktunya ada, moodnya nggak datang, moodnya datang, waktunya nggak ada. Aduh, belum lagi Gra itu, jadi saling terkait Mas. Tapi yang dimaksudkan oleh Mas JK ini sangat sangat aku appreciate ya. Terima kasih. Ya nantilah kita lihat bagaimana baiknya ya, matur nuwun atas masukannya. Namun jangan lupa aku punya target, meskipun itu kenapa ditarget begitu ya, nggak apa-apa sih, cuman suka-suka aja. Aku itu akan menargetkan 1.000 video dulu. Nanti setelah 1.000 video itu mungkin akan lebih kendor ya, tidak tiap hari unggah satu atau dua gitu ya. Mungkin bisa berjarak, tapi semuanya masih belum tentu lah. Itu kita lihat bagaimana nanti enaknya ya. Terima kasih Mas JK. Untuk komentar-komentar yang lain, ngapunten, ngapunten. Saya tidak punya cukup waktu. Ini juga aku syuting siang karena nanti pada asar harus turun ke Malang karena ada acara ngurus wakop tanah ya. Jadi semoga yang sini dapat, yang sana dapat. Jadi bagi-bagi waktu lah ya. Itu untuk yang komen yang lain, sekilas aku udah baca bagus-bagus, tapi aku tidak bisa komentar lebih lama ya. Untuk sementara waktu itu dulu komenku. Oke, ya jadi bagaimana publik memahami surat 381 itu ya ya demikian itu, dan aku mendekonstruksinya ya. Nah, ini masih terkait, maka nanti ini aku minta Gra itu jadikan satu satu playlist ya. Satu playlist. Bukan hanya Allah yang disembah sujud. Apakah Yesus Allah ya? Jangan kaget karena memang kajian-kajianku itu berbasis comparative religion ya. Jadi selalu berusaha dia terkait benang merah dengan Abrahamic faith, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani yang kemudian menjadi Kristen ya. Dan ini sangat erat sekali, bukan erat ya, memang membicarakan jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini gitu loh ya, di dekonstruksi kemarin itu. Oke, sekarang aku mau tunjukkan dulu video untuk kalian ya. Nanti kalian kalian bisa lihat videonya itu seperti ini, cuplikan videonya. Sebentar, sebentar. Ini tuh sampai 2 kali nih, sampai sampai nanti. Ini.
Udah? Eh, itu ya videonya aku kira cukup lah ya, nggak usah diulang. Nanti kalau diulang ngabisin waktu ya, ngabisin waktu. Nanti kalau misalkan kurang jelas kalian yang mengulang aja, apa namanya Le? Mereview ya, mereflay ya. Oke. Itu videonya. Kita bisa lihat ya, kita bisa tahu dari video itu. Makanya aku gunakan kata disembah sujud, karena kadang-kadang dua diksi itu sendiri-sendiri kadang-kadang menjadi satu ya. Makanya aku gandeng saja disembah sujud gitu ya. Kalau kita tanyakan kepada teman-teman Kristen, apa yang bisa dilihat dengan video itu gitu. Apakah itu yang disembah itu Allah gitu? Teman-teman Kristen akan memberikan jawaban yang itu sangat memuaskan bagi aku ya. Oh tidak, itu bukan sujud eh, kepada Allah, itu bukan sujud ibadah, itu sujud penghormatan gitu ya. Jadi sujud, jadi kalau nggak salah itu Pak Paus kan dari ketua tertinggi dari dunia kekristenan khususnya Katolik ya. Kalau Protestan kan tidak ya. Karena via Martin Luther King akhirnya kan terpisah itu ya, menjadi dua besar, Katolik dan Protestan. Diprotes, makanya memprotes menjadi Protestan gitu. Itu tidak itu Pak Paus, nggak tuh Benediktus atau siapa ini pausnya ya, itu memberikan penghormatan, bukan lalu sujud dan menyembah seperti yang disembah itu terus menjadi Allah, bukan begitu. Tentunya karena aku mendapatkan jawaban yang menurutku sih ya aku sangat agree ya, aku setuju gitu ya. Aku setuju banget bahwa yang disembah sujuti itu belum tentu Allah. Ya, maka dari itu kita bisa bagi di sini ya. SS ya. Sembah sujud supaya singkat aja. Sembah sujud itu nanti terbagi dua ya. Sembah sujud itu terbagi dua ya. Nanti itu bisa yang transenden, bisa yang imanen. Kalau yang kita sembah sujuti itu transenden, maka ini konteksnya ibadah. Ya. Tapi kalau yang kita sembah sujuti yang imanen, maka konteksnya ini penghormatan. Ya. Kerja tubuh, kerja fisik sama. Ya, sembah sujud ya begitu. Makanya untuk teman-teman dalam internal Islam sendiri yang pemahamannya tekstual, tidak kontekstual, itu banyak mengkritik budaya Jawa, antropologis historisnya kan mereka tidak tahu ya. Karena memang cara pandang agamanya terlalu tekstual banget gitu ya. Ya kita maklumi saja. Mereka mengkritik budaya sungkeman. Bagi orang Jawa tidak boleh dikritik, itu sakral. Ya, kalau kita setelah sholat Id turun dari masjid itu kita pulang ke rumah itu yang dicari pertama kali itu mesti orang tua, dan orang tua itu sudah siap-siap bahwa semua anaknya itu sungkem bersujud di sembah sujud di apa namanya ini paha ya. Pak kan posisinya duduk begini, paha begini ya. Dengan demikian kita bisa dengan hikmat menyampaikan segala permohonan maaf kepada kedua orang tua yang dalam antropologis budaya Jawa disebut Gusti Allah Ketoro, Allah yang tampak. Jadi Allah yang tampak itu dalam antropologis budaya Jawa, ya bapak mama kita itu. Tapi bukan berarti ya orang Jawa terus mengatakan bapak mamanya Allah, bukan begitu. Bukan begitu kerangka berpikirnya, ya. Itu adalah wujud penghormatan. Bagaimana kita dari kecil dididik, dirawat, dibesarkan, dikasih makan, akhirnya bisa besar, bisa sekolah, sudah besar, sudah sekolah, sudah tamat, jadi manajer, ada yang jadi direktur, ada yang jadi ketua apalah, ketua
yang sangat terhormat di mata sosial, itu semua tanpa jasa orang tua kan tidak bisa terjadi. Maka dari itu wujud bagaimana cara aktualisasi Jawa, budaya Jawa itu selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan untuk mengatakan hus gitu saja ndak boleh gitu ya. Jadi begitu. Aktiviti kerja fisik ya sama begitu ya. Bahkan kadang-kadang itu kita cari baskom, tahu baskom ya. Baskom itu apa ya Indonesia nih? Ya baskom ya, terus dikasih air itu kaki kedua orang tua kita cuci. Itu bentuk bagaimana kita ngabekti, berbakti kepada kedua orang tua gitu. Terus aku mau kasih tahu dulu perspektif Al-Qur'an. Bagaimana perspektif Al-Qur'an menjelaskan tentang sujud menyujud ini ya. Tentang sujud menyujud. Kita bisa buka ya di surat Al-Baqarah 1234. Ya, buka Al-Qur'anmu di surat Al-Baqarah 1234. Supaya kita clear, tidak keliru nanti ya. Tapi yang jelas aku sampaikan lagi, jawaban teman Kristenku itu dengan sukacita aku terima bahwa Bapak Paus itu dalam wujud sembah sujudnya itu sebagai penghormatan, bukan lalu yang disujuti oleh Bapak Paus itu adalah Allah atau yang disujudi itu terus menjadi Allah. Itu aku sangat setuju dan aku terima ya. Bagus. Coba kamu buka dulu suratmu di Al-Baqarah ya, suratnya ke-34. Ya, Al-Baqarah 34. Kamu buka dulu, aku tak minum kopi siang itu apa bahasa Inggrisnya? Coffee afternoon. Bismillahirrahmanirrahim. Hati sule. Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca dari sini ya. Langsung ke terjemahannya lah ya. Nanti Arabiunnya kalian lebih pintar lah itu, lebih pandai. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia menolak ya. Dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Lihat itu. Allah ya memerintahkan untuk bersujud kepada Adam. Jadi hati-hati, lihat konteksnya. Tidak bisa kita lihat secara teks saja kita simpulkan yang disujudi itu pasti Allah gitu ya. Enggak. Kepada Adam pun sujud. Dan itu kalau kita lihat di bukunya ini itu ada catatan kakinya itu sujud penghormatan itu ya. Makanya ketika tadi Pak Paus dikatakan oleh teman Kristen kita itu sujud penghormatan, itu aku terima. Ya. Karena sujud menyujud, sembah menyembah ini sangat perlu kita jelaskan. Banyak teman-teman Kristen yang salah paham. Ya, dikirain Tuhannya atau Allahnya orang Islam itu batu 4 persegi itu, Ka'bah. Ka'bah itu artinya menonjol, ya. Jadi dari permukaan tanah dia menonjol, segi 4 yang kubus itu, maka disebut Ka'bah, ya. Bukan, itu hanya titik pancang ya supaya arahnya itu menyatu ya. Ya, bukan artinya bukan. Orang itu kalau kiswa itu pakaian pelindungnya itu diganti orang naik ke atas ya diinjek. Masa Tuhan diinjek kan ya enggak lah. Dan aku punya dapat kiriman foto di bagian sudut dari Ka'bah itu banyak kadang-kadang burung-burung terbang. Ya kotoran-kotoran burung juga ada di situ nempel. Ya memang itu batu. Jadi kalau dikatakan orang Islam menyembah batu, terus Allahnya batu itu ya gimana ya? Kita mau menjelaskannya itu
Nah, seperti tadi, ketika ada orang Jawa sungkeman kepada ibu bapaknya di hari-hari Idul Fitri biasanya, terus dikatakan itu syirik, kan ya kacau. Nggak benar. Yang disembah sujudi oleh Islam yaitu Allah, tidak ada. Sedangkan Ka'bah itu batu itu hanya tiang pancang saja. Karena nantilah kita lihat ya, kalau kalau Daniel itu menyembah 3 hari sekali ke Yerusalem. Karena apa? Tembok ratapan. Islam 5 kali sekali, 5 kali sehari 24 jam ya. Makan khomsya sholawatin bil yaumil wal lailatin gitu ya. Jadi 5 kali. Itu juga menghadapnya ke barat ya. Karena posisi geografisnya memang begitu, Ka'bah ada di Mekah barat. Seperti Daniel menghadap ke Yerusalem karena tembok ratapannya ada di sana. Jadi agama-agama Abrahamic faith itu ketika menyembah itu ada titik sembah yang menjadi penyatuan arah gitu ya. Tapi itu kalau di dalam Islam ya tidak harus begitu. Aku pernah sholat alhamdulillah ketika ada undangan di Makassar, aku sholat duha itu di atas pesawat. Geografisnya kan sudah bagaimana itu, Ka'bahnya di bawah di atas. Nggak apa-apa, boleh saja. Itu sebagai bukti bahwa tidak harus ke Ka'bah itu. Ke Ka'bah itu tiang pancang waktu itu digunakan ketika kondisi normal. Kalau yang insidental seperti di pesawat itu ya mau menghadap mana aja, orang Allah itu ada di mana-mana kok. Di Al-Qur'an kan dijelaskan, hadapkanlah dirimu kepada wajah Allahmu gitu. Barat dan timur itu punya Allah. Ya gitu, ini supaya clear. Ini biasanya di diskusi-diskusi di Facebook, di WA itu orang Islam penyembah batu. Ya, semoga penjelasan ini bisa diterima ya. Begitu juga orang Jawa itu biasanya diambil simpelnya, nek sholat ngadep ngulon ya. Orang Jawa gitu nyuruh kepada anaknya, kalau kamu sholat menghadap ke barat gitu loh. Nah, itu dipegang teguh, nggak bilang madhab Ka'bah gitu, nggak, ngadep ke barat. Nah, kita sudah pernah kaji masjid 2 kiblat itu ya. Kiblat itu kan pandangan ya, arah pandang itu. Makanya kalau kita nanti ada rezeki silakan kalian berkunjung ke Suriname. Di sana ada masjid 2 kiblat. Karena yang satu Islamnya itu dari Jawa Toto, dipesenin orang tuanya, kalau sholat menghadap ke barat, maka dia ke barat terus meskipun dia ada posisinya di Suriname yang tentunya harusnya berubah arah. Yang satunya menghadap ke kiblat yang sudah anak turunnya yang sudah modern kerangka berpikirnya. Tapi mereka bagus-bagus saja. Meskipun kiblatnya secara physically beda ya tetap rukun ya. Jadi dari itu sekarang Kristen kiblatnya kemana? Itu kan menjadi pertanyaan ya. Dan yang dijadikan tiang pancang apa? Kalau teman-teman kita Yahudi kan kiblatnya ya tembok ratapan yang di Yerusalem itu. Kalau Islam kiblatnya ya Ka'bah yang di Mekah itu. Kalau Nasrani iya, karena Nasrani itu cikal bakalnya ya Yahudi. Yang kemudian menjadi Kristen itulah mungkin bagus juga untuk didiskusikan. Kristen kiblatnya kemana? Gitu. Karena nggak bisa Abrahamic faith itu harus punya kiblat, itu ya. Dia tidak bisa sembarangan menghadap kemana saja gitu, enggak. Kecuali yang insidental seperti yang aku bilang tadi. Oke. Surat ini aku tunjukkan ya, surat 2 berapa tadi? 34 ya. Ini nanti akan senapas dengan surat 7 11 ya. Kita baca dulu, buka Al-Qur'anmu. Surat 7 11. Surat 7 11. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Tidak termasuk mereka yang bersujud ya. Aku tidak tahu ini sudah pernah aku bahas dalam bentuk video belum ya. Kalau dalam bentuk tulisan di Facebook sudah lama sekali.
bagaimana sebetulnya sujud menyujud ini ya, dan bagaimana sebetulnya iblis itu memberontak ya. Jadi disuruh sujud kepada Adam ya. Nanti kita lihat lagi surat Toha. Toha itu berapa, Le? 20 kalau nggak salah ya. Ya, Toha ya. Surat yang ke-20 ayatnya 116. 116 ya. 116. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia menolak. Ya. 116. Kesimpulan yang bisa, aku tambah satu lagi. Yusuf 12:100 ya. Tapi ini aku bagi dulu begini aja ya. Nih. Ini perintah ini nih, ini sujud. Semoga tulisanku bisa dibaca kepada Bapak Adam. Nih ya. Al-A'raf 34, Al-A'raf 11, Al-Baqarah 34 dan Toha 16. Nih. Ini argumentasi naklinya di sini. Ya. Argumentasi naklinya di sini. Sekarang kita lihat yang 12:100. Jadi supaya kalian mendapatkan sebuah pemahaman yang itu alkitabiah ya. Tidak hanya nakli saja, meskipun sebetulnya bisa saja menggunakan nakli, tapi kalau akli maksudku, kalau akli saja dia terlalu liar. Jadi akli itu harus diimbangi oleh nakli. 100 ya, 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia maksudnya Yusuf ya, ini tentang harusnya dibaca di atasnya dan di bawahnya ya, supaya ceritanya itu dapat ya. Nanti tolong kamu baca atas bawahnya, karena aku kan ingin membidik yang menjadi tematik kita aja ya, tentang sujud menyujud ini ya. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Ini Yusuf sudah diangkat menjadi orang penting di Mesir ya. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, kepada Yusuf. Dan dia, Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Robku telah menjadikannya kenyataan. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya dream come true. Dream atau dream bacanya? Dream, sorry. Bahasa Inggrisnya belepotan. Dream come true, dream come true. Gimana ya? Di sini. Ini sesuatu yang kita impikan loh ini. Dream come true. Ya, true. Apa ini? Mimpi menjadi kenyataan. Dream come true. Yang tadi pagi sudah aku bahas ya di mampir ngombe pagi tadi, ketika almarhum bapakku bilang, nanti kan kalau kamu sudah bekerja kamu bisa beli sendiri, Dik. Gitu. Itu impian bagaimana orang tua memberikan semangat supaya anaknya itu tidak down, tidak putus asa. Makanya aku selalu sampaikan sama Gerah itu ya, karena dia bersekolah dan teman-temannya itu tentunya ya high class lah ya. Yang penting kamu pegang agama, hormati orang lain, sudah, jangan gampang minder apa-apa. Selama kamu benar, selama kamu tidak melanggar aturan-aturan agama dan hukum-hukum lainnya, nggak masalah. Biasa saja, orang harta itu juga tidak dibawa mati kok gitu. Jadi kan dia punya teman yang ya anaknya orang-orang jet set gitulah ya. Makanya harus aku persiapkan supaya dia tidak merasa gagu ketika nanti berinteraksi dengan teman sekolahnya. Apalagi 2 tahun lagi dia kuliah kan. Gitu. Aku bilang kalau kita punya seperti ini ya sudah, kita punya seperti ini, nggak perlu harus tampil seperti orang the hype. Kenyataannya juga enggak punya. Dan itu tidak ada masalah, yang penting kita mendapatkannya secara jujur gitu. Nah, itu dalam rangka aku membangun sebuah percaya diri, sebuah harapan kepada anakku Gerah itu, sebagaimana orang tuaku dulu membangun harapan kepada aku
nanti kalau kamu sudah besar dik kan bisa beli sendiri gitu. Seperti di ngobrol pagi, mampir ngombe pagi tadi ya. Begitu ya. Jadi aku punya mimpi ya. Masalahnya tadi ini dream come true. Kapan mimpi itu menjadi kenyataan? Itulah yang aku tutup dengan sabar ngenteni pandume Gusti. Bersabarlah menunggu jatah pemberian rezeki dari Gusti. Gitu. Ya, dream come true. Ya ini Kanjeng Nabi Yusuf mengatakan begitu ya. Dream come true ya. Tapi yang mau kita bahas bukan dream come true-nya ya, bukan ketika mimpinya itu menjadi kenyataan ya. Oke, aku lanjutkan sejenak. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Enaknya Robku gitulah ya. Ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan masuk setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sungguh Robku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Itu komplitnya, lengkapnya satu ayat. Supaya kamu dapat ceritanya, baca ayat atasnya dan bawahnya. Aku akan menyampaikan yang mau aku bidik. Dan mereka tunduk bersujud kepada Yusuf. Jadi gini, ini kan datang ke tanah Mesir nih, Pak Yakub ya, itu bersama, sebetulnya bukan istrinya itu, bibinya ya, mungkin ibundanya Kanjeng Nabi Yusuf sudah wafat gitu ya, jadi bersama bibinya ditaruhkan di atas di singgasananya Yusuf, kemudian saudara-saudaranya yang beleguk-beleguk gitu, yang dulu membuang dia itu, memasukkan ke dalam sumur itu, sujud kepada Yusuf, ya, sujud kepada siapa? Yusuf. Ya. Dan ini juga kajian ini juga sangat menginspirasi bagaimana untuk teman-teman Islam yang tekstual, yang tidak kontekstual, supaya jangan gampang-gampang yang menyalahkan budaya. Lihat dulu, pahami dulu, ketahui dulu, baru kamu berkomentar. Atau kamu tanya dulu, jangan terus nggak tahu apa-apa kamu berkomentar ini dan itu, nanti bisa jadi rame seperti yang kemarin ya. Dan semoga itu tidak terulang lagi. Ya ini karena apa? Al-Quran juga memotret boleh sujud. Ya di sini kan yang disembah ini siapa? Yusuf plus kedua orang tua. Sama dengan orang Jawa. Orang tua itu begitu sholat id selesai kita turun dari masjid gitu, langsung kita cari orang tua dan kita mengakui semua kesalahan kita dan kita berterima kasih kepada ibu bapak kita yang telah merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita. Sama kan? Artinya sujud kepada makhluk juga boleh. Al-Quran mencatat akurat sekali totalnya surat 2:34, surat 7:11, surat 20:16, surat 12:100. Nih, argumentasi dalilnya di sini. Kalau kan kadang-kadang dalilnya mana? Lah ini. Orang sujud kepada orang, sujud kepada makhluk, ini dalilnya. Ya, maka ini kita kelompokkan ke sini. Tuh. Ya. Kita kelompokkan dia yang imanen. Ini imanen, ini bukan transenden. Adam, Kanjeng Nabi Yusuf, berikut Kanjeng Nabi Yakub, berikut bibi, itu dia imanen, bukan transenden. Dia imanen. Karena apa? Ini makhluk ini. Tapi boleh disembah sujuti. Gitu loh ya. Boleh disembah sujuti, ya. Karena apa? Sembah sujudnya itu konteksnya itu penghormatan. Seperti halnya Bapak Paus tadi, sampai itu Bapak Paus itu menerapkan apa yang secara tekstual ada di Perjanjian Lama, itu sujud sampai ke tanah. Jadi sampai ini menyentuh tanah. Itu kalau kita lihat tadi seperti itu. Ya. Bentar, minum dulu. Berapa menit ya? Wah, tuh sudah. Sebentar, cepet no. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah ya, Allah telah membimbing aku sehingga ini aku bisa nanti jadikan satu playlist dengan tajuk yang kemarin. Sebetulnya aku tidak ada sebetulnya kerangka berpikir di sana, tapi secara naturali tiba-tiba Allah tuh menginspirasikan dan ini memang masih terkait. Ya, itulah yang aku bilang, jangan pelit. Kalau kamu punya ilmu, sampaikan kepada yang lain, nanti Allah akan memberimu ilmu yang baru, gitu ya. Seperti di sini apa yang ada, kamu sampaikan, nanti Allah berikan ilmu yang baru untuk kamu. Jangan pernah pelit, ya. Dan semoga cara kamu menyampaikan seperti yang aku bilang tadi, sebar aja linknya ke grup-grup WA yang kamu punya. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh untukmu, ya. Oke, ini sebetulnya di luar kerangka berpikirku loh. Ini sebetulnya mau aku bikin sendiri-sendiri. Tapi begitu Allah menginspirasikan kepada aku, oh jangan, jadikan satu playlist karena ini sangat terkait. Karena surat 3 ya, surat 381 itu telah banyak disalahpahami. Ya. Itu tidak ada kaitannya the only for Kanjeng Nabi Muhammad, tidak, itu ul nabi. Ya. Semua rasul. Karena apa? Terkait nanti dengan risalah. Yang sudah aku bilangkan, risalah. Ya, kemudian penyampainya ya rasul. Rasul itu penyampai risalah. Ya. Oke, aku kembali di sini, ya. Jadi sujud-sujud ini sujud dalam bentuk penghormatan. Penghormatan, ya. Nah, sekarang kita lihat sujud yang tidak masuk dalam kategori penghormatan, ya. Penghormatan. Di sini masih nampak, Le? Nggak nampak? Atau di sini aja ya? Sebentar, ini ya. Tahan tulisnya terbatas. Bentar. Jepitnya kemarin kemana ya, Le? Nggak ini. Oh, itu ini. Ya. Ini kalau nggak ditutup silau. Ada yang ngira ini hiasan menjadi indah. Ya baguslah kalau bisa menambah indah. Sebetulnya ini nggak mau aku tutup, tapi karena sinar matahari ke sini silau deh. Oh, ini sudah ada, Le. Oke, ya. Masih bisa kan dilihat kok di sini? Oke. Sekarang buka Al-Qur'anmu, ya. Ini banyak tentunya, ini sudah lebih 30 menit ya. Jadi aku kasih 2 ayat aja lah ya. Quran surat Ar-Ra'd. Ra'd itu surat ke-13 15. Surat ke-13 15 ya. Buka Al-Qur'anmu, buka. Jadi kamu juga harus mengkontrol aku gitu ya. Jangan seluruhnya kamu percayakan sama aku loh. Kalau aku salah kutip nanti kan jadi berabe. Harus kita saling mengkontrol gitu. Berapa ya? 13:5. 13 sorry. 13:15. Sorry. 13:15. Nah, ini aku sudah salah nulis. 13:15 sorry. Ya. Ar-Ra'd surat 13:15. Nih. Ya. Baca. Jadi kalau kalian harusnya punya 2, punya yang Android, punya yang kitab ya. Lebih enak karena saling mendukung itu. Begini. Ini subhanallah ini ya, exciting banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Lihat itu. Ya. Semua. Ya, sujud. Aku ulangi. Dan semua sujud kepada Allah. Nah, sujudnya kepada siapa? Allah. Lihat itu lokusnya ya, lokusnya. Siapa dia? Baik yang di langit maupun yang di bumi. Coba kalau sudah kata-kata yang di langit, yang di bumi itu menandakan apa itu? Bagaimana luasnya? Artinya semua itu sujud gitu ya. Baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Kan ini bukti bahwa nggak mungkin lah Allah itu tidak ada. Makanya ateis-ateis itu perlu baca Alkitab, ya, perlu baca Al-Quran, ya,
supaya ngerti. Tidak mungkin. Logik itu menolak lah bahwa Allah itu tidak ada. Itu tidak mungkin. Ya. Dan bayang-bayang mereka pula pada waktu pagi dan pagi. Sampai dari bayang-bayangnya orang bersujud itu. Dan bayang-bayang itu, ini di luar konteks ya, aku jelaskan. Bayang-bayang itu jangan hanya, ini nampak deh bayang-bayang. Bukan hanya ini aja loh ya. Jangan dipahami ini ya. Nampak deh, ini ada bayang-bayangnya. Nah, setiap benda itu kan ada bayang-bayang. Jangan begitu ya. Aku akan menjelaskan begini. Orang yang selalu sholat itu ada bagian tubuh yang menjadi bayang-bayang jejak dia sholat. Ada. Cuman aku ndak mau menunjukkan supaya aku ikhlas. Ya. Aku dulu pertama kaget, loh ini kok gini. Ini kok gini. Lama aku pikirkan, oh karena ini akibat dari posisi tubuh yang begini-begini maka jadi begini. Gampangnya saja lah ya, gampangnya saja nih yang banyak orang. Kalau aku kan enggak, maka aku berani ngomong supaya aku bisa tetap ikhlas. Ini yang batuknya apa namanya ini? Hitam. Tapi bukan batu hitam yang lain ya, batu hitam yang karena sering sujud, sering sholat. Itu juga bayang-bayang. Itu yang aku maksud. Bukan hanya ini bayang-bayang terus ini bukan pemahamannya jangan begitu. Ya. Itu bayang-bayang. Kita punya bayang-bayang. Kalau kita memang khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatinnya itu tetap dilakukan secara bagus, itu nanti ada dari bagian-bagian anatomi tubuh kita itu menjadi bayang-bayang jejak apa yang kita lakukan setiap per 24 jam itu. Ya, ada itu ya. Oke, tapi aku tidak berani menunjukkan bayang-bayangku, ya itu saja. Bayang-bayang umum aja ya. Batu hitam itu termasuk bayang-bayang. Oke. Di sini apa? Sujud kepada Allah, ya. Ini sujud. Sebentar. Aku tambahin lagi satu ayat supaya mantap lah ya. Quran surat As-Sajadah. Quran surat As-Sajadah. Surat piro iki ya? 32. Oh, mantap kali. 32:15 juga nomornya ayatnya. Ya, mantap kali sama-sama 15 ya. As-Sajadah 32:15. Buka Al-Qur'anmu ya. As-Sajadah 32:15. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa deh? Jam berapa sudah? Jam 2 lebih 19. Ini nanti ada acara turun ke bawah nih. 32:15. 32:15. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, ya, dengan Al-Qur'an, ya, ayat-ayat kami, kalau dia ayat yang dibukukan nih, ya, maka dia tadabur, ya. Nanti ada ayat-ayat yang dihamparkan alam semesta alam ini tafakur, ya. Orang-orang yang beriman tahu ya, sudah aku jelaskan lah. Jadi kalau aku ngomong beriman tuh, oh ini ya, iya. Yang baru-baru tolong lihat penjelasanku tentang iman, apa itu iman ya. Supaya connect kalau mengikuti kajianku ya. Cara pandang dan sikap hidup intinya sih begitu ya. Tapi lebih lengkap lagi lihat videonya ya. Nanti cari seniormu. Dan sekali lagi aku ucapkan selamat datang kepada viewer-viewer baru. Dan aku wanti-wanti jangan kaget, tanya sama seniormu di sini ngajinya itu bla-blaan ya. Aku ya beginilah apa adanya ya. Kadang ngomong itu cenderung kasar banget gitu ya. Mohon dimaklumi memang karakternya seperti itu ya. Jadi supaya tidak terkaget-kaget dan semoga tetap betah ngaji di sini. Ada yang setuju ambil, yang nggak setuju ya sudah di-delete gitu aja, tidak ada masalah ya. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan dan aku pasti akan menjelaskannya apabila itu memang ditanyakan secara baik ya. Oke. Kita kembali ke 32:15. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami Allah ya. Hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat, dikasih tahu, dikasih ngerti itu, kan kita lahir nggak tahu apa-apa, dikasih tahu lewat firman, mereka menyungkur sujud dan bertasbih memuji Robnya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Tidak menyombongkan diri.
Aku jelaskan dulu apa itu sombong. Ya. Sebetulnya di luar tema ini cuman karena ada kata sombong itu, apa sih sebetulnya sombong itu ya? Aku minum dulu. Bismillah. Belum setengah tiga kan? Belum. Bismillah. Apa sombong itu? Salah satu yang bisa dikatakan sombong itu apabila dia menolak kebenaran. Tuh. Kebenaran yang sudah aksiomatis dia tolak. Nah itu sombong. Yang kedua, merendahkan orang lain. Itu juga sombong. Tapi kita pada konteks, karena kita kajian akademis yang menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang nggak ngerti dikasih tahu 1 tambah 1 2, terus dia tolak, enggak, dia bilang 5, itu sombong. Itu sombong namanya, ya. Kalau nggak sombong ya berarti goblok gitu. Tapi kebanyakan yang model-model begitu sombong, baru nanti kemudian goblok. Itu aja kemungkinannya. Jadi orang menolak kebenaran itu ada 2. Mungkin dia karena kategori sombong, yang satunya kategori goblok. Itu aja. Nah, ini kebenaran ini. Ini merupakan pelanjut dari Torah, Zabur, apalagi Injil, ya. Jadi aku bilang ada perjanjian lama, oke, ada perjanjian baru, oke, ini perjanjian terakhir, ya. Ini kebenaran, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini benar. Nah, kalau dia tolak, itu sombong, ya. Oh dia nggak sombong Pak, oh berarti goblok, gitu aja. Jadi lagunya 2. Ya, sombong itu bisa karena dia goblok, bisa dia menolak kebenaran, ya. Nah, konteks kita kali ini menolak kebenaran dulu ya. Sebetulnya ya sama saja ya. Goblok itu juga ya begitu, ya. Oke. Aku ulangi teksnya ya. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, maksudnya ayat-ayat kami, mereka menyungkur dan sujud dan bertasbih serta memuji Robnya, ya, Robbihim, ya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Artinya dinero itu gelem ngono lho. Dikasih tahu itu tahu. Saudaraku, 1 tambah 1 itu 2. Nah, dia 1 2. Oh iya benar. Nah itu tidak menyombongkan diri, tidak menolak kebenaran gitu. Saudaraku, ini firman Allah. Terus dia pelajari, dia lihat. Oh iya firman Allah. Dia terima. Ah itu tidak sombong gitu ya. Karena dia menerima kebenaran. Kalau menolak kebenaran, dia sombong gitu. Oke. Sekarang yang mau kita bidik di sini ya. Di sini kedua-duanya ini ya. Quran surat Ar-Ra'd ya. Di sini 13 15, 32 15, tentunya banyak di ayat-ayat lain ya. Di ayat-ayat lain ini dia ini dia masuk dalam kriteria, kalau ini tadi sujud penghormatan, maka dia masuk ke sini. Ini adalah sujud ibadah. Maka dia kepada siapa? Kepada Allah. Ini loh. Maka dia masuk ke dalam hal-hal yang sujud-sujud itu kan ada 2 ya. Sujud ini jangan lupa sembah sujud ya, SS ini. Sembah sujud kita bagikan menjadi 2 ya. Yang imanen sudah aku jelaskan ini ayatnya. Maka untuk yang demikian ini nanti kamu explore lagi, masih banyak ayat-ayatnya. Aku ambil 2 saja. 13-15, 32-15 inilah yang aku sebut dia dalam kategori transenden. Ya, jadi peribadatan kepada Allah ini. Ya, ini semua sujud. Ini sujud menyembah. Jadi bukan hanya Allah yang disembah sujud, ya. Lalu apakah Yesus nanti bisa kita tarik sebagai dia itu, oh Allah,
dalam konteks sembah sujud ini gimana? Nah, nanti coba kita gali di perjanjian lama, perjanjian baru ya. Karena tradisi sembah sujud itu sudah ada sejak perjanjian lama dan itu kental sekali sampai aku bilang tadi sampai ini sampai menyentuh tanah gitu ya. Oke, itu dulu dari perjanjian terakhir dulu. Insya Allah besok akan kita ambil dari perjanjian lama dan ada beberapa ayat dari perjanjian baru supaya kita clear tentang Yesus ini. Ya. Karena yang diwanti-wanti surat 381 itu apa yang terjadi sekarang ini. Jadi bukan nanti Kanjeng Nabi Muhammad mau datang terus semua nabi akan sumpah setia kepada Kanjeng Nabi. Keliru, enggak begitu. Ya. Makanya aku bilang aku dekonstruksi aja dah. Aku lebih memilih dekonstruksi bukan rekonstruksi ya. Tapi begitupun tetap ada tawaran untuk kalian semua. Setuju ambil, nggak setuju delete. Gampang ya. Itu. Oke, terima kasih untuk saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kalian dapatkan di sini bisa menjadi panduan kalian dan tolong sampaikan, sebarkan itu sebagai bentuk kalian ikut berpartisipasi dalam dakwah. Karena dakwah itu masalahnya adalah penyampaian, bukan penerimaan. Kamu sampaikan saja, itu urusanmu. Diterima atau tidak itu bukan urusanmu. Maka dakwah itu bukan masalah penerimaan, tapi masalah penyampaian. Lu sudah nyampaikan belum gitu. Caranya apa? Cara sebisa lu cuman bisa membagikan link YouTube, ya itu juga lakukan apa yang kamu bisa. Ya, karena Kanjeng Nabi kita memerintahkan sampaikanlah walau satu ayat. Itu jangan dipahami satu ayat itu bismillah tuh sampaikan bismillah, tidak begitu. Sampaikan apa yang kamu bisa sampaikan, begitu loh kira-kiranya. Oke, patun bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.